Paling enggak kita sudah berusaha ya teman-teman ya, walaupun cuman sekitar 42.000, cuman kita kayak mengganjal aja kayak gitu. Kalau ya Allah teman-teman, ini hampir jam 7 loh, masih seperti ini mataharinya. Ini tuh mainan anak kecil di sini teman-teman. This is how it spreads. Ya. Do not enter my ear and grow a plant from my ear. Oh ya. Very much from Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizvi. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaannya? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu ya. Nah teman-teman, hari ini sore hari ya, sekarang ini sekitar jam 6, hampir setengah 7 malam ya teman-teman. Bisa lihat mataharinya masih terang benderang ya, masih cerah. Ini tuh kayak suasana, kalau di Indonesia kayak suasana jam 4 sore ya teman-teman ya. Jadi ini ceritanya aku sama Mas Stefan mau buang sampah ya teman-teman ya. Jadi kalau di Romania itu kita kan tinggal di apartemen, buang sampahnya itu bukan di area apartemen, maksudnya di gedung itu bukan ya teman-teman ya. Jadi di setiap apartemen terus ada di antara apartemen itu ada tempat pembuangan sampah. Kalau di Indonesia kan buang sampahnya itu langsung kayak dari lorong gedungnya apartemen gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan yang di lantai 10 gitu langsung dibuang ke lorong itu, nanti jatuh ke bawah kayak gitu. Kalau di Romania nggak seperti itu ya. Jadi di Romania kita harus pergi ke tempat pembuangan sampah ya teman-teman ya. Cuman aku nggak tahu kalau apartemen model baru ya kayak gitu. Ini tuh soalnya kan apartemen model lama, jadi nggak ada sistem untuk pembuangan sampah yang ada di gedung itu sendiri. Jadi kita harus jalan dulu, dan ini adalah sampah yang mau kita buang. Ini sampah rumah tangga ya teman-teman ya. Terus setelah itu kita mau ini teman-teman bayar. Jadi teman-teman yang lihat videoku sebelumnya itu kita beli ikan ya, beli ikan apa, marinasi ikan kayak gitu di kayak apa ya, kayak can kayak gitu ya teman-teman ya. Kita waktu itu tuh beli 2 kayak gitu. Ternyata pas waktu sampai di rumah kita cek di struknya itu, mbak kasirnya itu hanya cantumin 1 kayak gitu ya. Jadi kita hanya bayar 1 bukan 2. Makanya ini kita kayak mau pergi ke supermarket, minimarket ya. Minimarket itu lagi kita mau bayar yang belum kita bayar kayak gitu ya teman-teman ya. Kan kasihan nanti mbaknya, biasanya kalau ada selisih di kasir itu mbak kasirnya kan yang bakal bayar atau torokin barang hilang kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita untung lihat struk kayak gitu loh. Soalnya Mas Stefan lagi lihat-lihat struk, kok struknya murah ya tadi, padahal ikannya itu lumayan nggak mahal sih, maksudnya kita tadi beli ikan 2 kok struknya cuma dapat segini kayak gitu. Ternyata cuman di scan mbaknya 1 aja kayak gitu. Oke, sekarang kita mau buang sampah dulu, dan ini tuh tempat buang sampahnya nggak jauh dari apartemen. Jadi sekitar berapa? Sekitar 100 meter ya sayangnya ya ini ya. Jadi nggak jauh dari rumah teman-teman ya. Oke, inilah pembuangan sampah di Romania. Oke, ayo. Ini kita tadi udah hampir dekat dengan tempat sampahnya ya ini. Ini tuh sekitar 100 meter dari gedung apartemen kita. Ya di sini disendirikan sih, ada plastik, ada kertas, ada ini apa, deseuri itu apa Sam? Deseuri ini untuk semua. Jadi kita masukin ke sini. Aduh, ini berat. Ya, selesai buang sampah. Oke, langsung sekarang kita ini pergi ke minimarketnya ya. Kita bakal melewatin hutan kota teman-teman ya. Soalnya di situ tuh banyak sekali pohon-pohon sama semak-semak ya. Ini ada di videoku sebelumnya, aku bikin video di situ. Kalau teman-teman kemarin nonton pasti inget ini yang kemarin ya. Wow, ini kucingnya gembul banget. Teman-teman bisa lihat kucing ini kayak gini. Ini tuh kucing jalanan ya teman-teman ya. Dan kucing jalanan di sini tuh gembul-gembul tuh. Miau, miau. Nah ini kupingnya udah ada kayak dilubangin gitu teman-teman, tandanya ini kucingnya sudah dikebiri kayak gitu ya. Biasanya para dokter hewan kalau setelah kebiri kucing, sini sayang deket, aku mau tunjukkan telinganya ini, telinga close to ear. Nah ini telinganya ada kayak
dilukain gini ya, kayak dicoblos gini, itu artinya mereka sudah dikebiri kayak gitu ya, biar nggak beranak pinak banyak. Makanya badannya juga gembul, soalnya biasanya kucing yang dikebiri itu badannya menggembul kayak gitu. Oke, yuk. Nah, ini yang aku sebutkan tadi ya, kayak hutan kota. Jadi ini banyak semak-semak teman-teman ya. Di sana sebenarnya ada jalan, cuman aku pilih di sini. Soalnya menyenangkan. Nah, ini sayuran liar, teman-teman ya, sayuran musim semi gitu. Namanya urzika. Tapi ini udah besar ya, nggak bisa Even dipanen. bigger than 3 days ago. Oh iya, padahal 3 hari lalu itu masih agak pendek. Sekarang udah zrut besar. Ya, ini teman-teman, jadi yang dimasak pucuknya seperti ini. Tuh, kayak gini. Ini tuh tapi kayak alot ya teman-teman ya, sudah alot. Ini kata Mas Stefan, kalau barusan tumbuh, barusan saja mulai musim semi, itu mereka tumbuh dari tanah kan, kecil, itu yang bisa dimasak. Kalau udah kayak gini udah nggak bisa, makanya ini disebut sayuran musim semi ya. Adanya hanya di awal musim semi. Terus ini, mana sayang ini ya? Ini juga, ini namanya sayuran stevia teman-teman ya. Ya, stevia ya. Ya, namanya daun stevia. Ini juga bisa disayur ini. Disayur kayak sayur asam kayak gitu loh teman-teman ya. Ini juga, ini masih bisa kayaknya, ini soalnya kecil. Kalau yang udah tua kayak gini, di bawah ini udah nggak bisa. Ada apa ini ya? Ada laba-laba. Laba-laba spider. Iya. Ya, Spider. nggak tahu teman-teman, mungkin nggak kelihatan Spider-Man. ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, kayak hutan kota di sini. Kita melewatin semak-semak. Oh ya, ini aku lihat apa tadi struknya ya. Jadi ini teman-teman, kemarin kita belanja di minimarket Profi. Nah, ini kemarin kita beli yang ini ya, yang file herring pikan ini ya. Kita harusnya beli 2 ini. Cuman dicatat orangnya cuman 1 aja. 1 bak. Kayak gitu, harusnya ini 2 kayak gitu. Ya, ini kita kembalikan ke orangnya, harganya sekitar 30, kok 30, harganya sekitar 42.000 ya teman-teman ya. Jadi kita nanti mau bilang ke mbak kasirnya kalau kita mau bayar satu yang belum ke scan kemarin ya. Kayak ini teman-teman bisa lihat di depan itu ada ibu-ibu yang sedang duduk-duduk. Jadi taman ini tuh banyak orang tua-tua teman-teman yang sedang santai. Orang tua di Romania itu suka ini, suka jalan-jalan. Ya Allah teman-teman, ini hampir jam 7 loh, masih seperti ini mataharinya bersinar. Jam 7 malam, kayak jam 4 sore ya. Terus ini ada tanaman ini, aku udah tunjukkan sih kemarin sayang, itu Mas Stefan yang mau coba. Make a demonstration. Iya, kemarin aku kok gatelan kayak gitu ya, jadi biar Mas Stefan. Hati-hati sayang. Okay. I blow in the papadie. Ini namanya apa? Papadie. Papadie, iya katanya Mas Stefan papadie. Woi, dalam 1 kali tiup itu ada lagi sayang. Lagi? Iya, ini juga. Yeah, this is big. I'll do it slowly. Ini tuh bentar, dari sini. Ini tuh mainan anak kecil di sini teman-teman. When I was a kid, I was afraid of these seeds because they have little seeds. This is how it spreads. Ya. Do not enter my ears and grow a plant from my ear. Oh ya, jadi Mas Stefan bilang kalau waktu Mas Stefan kecil, Mas Stefan itu takut sama tanaman itu kalau sedang ditiup ya. Kecil biji. Takutnya itu bijinya masuk ke telinganya Mas Stefan, terus bakal tumbuh tanaman ya saya ya. Jadi Mas Stefan takut sekali waktu kecil dengan tanaman itu. Ini banyak. Papa dia di sini. Ini kalau Bara dan Zena keponakanku di sini pasti suka ini mainan ini. Ini di sebelah sana ada taman bermain anak ya. Ini kayak semacam playground gitu teman-teman. Jadi di Romania ini
di area apartemen setiap area itu ada anjing. Ya, anjingnya gembul banget. Friendly. Ramah. Ya, ramah kata Mas Stefan. Actually. Ya, jadi di Romania ini di setiap apartemen, beberapa apartemen gitu ada playground atau taman bermain anak ya teman-teman. Jadi setiap sore atau pagi hari kayak gitu biasanya banyak sekali anak-anak yang bermain di sekitar, maksudnya di sana teman-teman ya. Kayak gitu di sini di Kota Yas mereka anak-anak itu kalau bermain di sana, bukan kayak di area rumah-rumah gitu ya. Jadi ada tempat khusus bermain. Ini di sini juga ada bunga warna ungu teman-teman tuh. Ini namanya bunga apa sayang? Liliak. Bunga liliak ya. Ini coba deketin sayang. Ini Mas Stefan aku minta ambil tadi, katanya nggak mau petik kayak gitu. Kasihan bunganya katanya biar tumbuh indah. Ya, ini katanya Mas Stefan baunya ini teman-teman, baunya wangi sekali kayak gitu ya. Aku nggak bisa bau soalnya tinggi sekali tuh. Oke, ayo. Teman-teman bisa lihat ya, kanan, kiri. Coba kanan kiri lihat. Ini bener-bener penuh dengan apa? Hijau-hijau ya, pohon, terus semak-semak. Ini juga. Ya di sini memang walaupun area kota, cuman ini teman-teman apa? Banyak sekali pohon dan hutan kota. Hutan kota kata Mas Stefan. Banyak sekali pohon dan hijau-hijauan ya gitu ya. Mungkin karena ini penduduknya di Kota Yas ini nggak terlalu banyak ya kayak gitu ya. Jadi apa? Banyak pohon-pohon. Cuman menurutku juga tata kotanya itu mereka selalu sediakan tempat untuk menanam kayak gitu ya. Seperti ini teman-teman ya. Tuh ini apartemennya banyak sekali lahan yang untuk nanam ini. Nanam tanaman kayak gitu ya. Kalau di Indonesia kan setauku kalau apartemen itu rata-rata sekelilingnya itu sudah building ya kayak gitu, sudah gedung-gedung terus langsung jalan kayak gitu. Jarang sekali yang dibuat kayak hijau-hijau seperti ini di Indonesia setauku ya kayak gitu. Aku nggak tahu kalau ada apartemen yang konsepnya juga seperti ini kayak gitu ya. Oke, kita jalan. Ini enak sekali soalnya udaranya juga hangat teman-teman ya. Ini ada lagi taman bermain anak ya teman-teman ya. Jaraknya sekitar berapa ya? 70 meter dari yang tadi ya. Jadi selalu ada fasilitas taman bermain anak gitu. Sayangnya di sini nggak ada fasilitas parkir untuk mobil. Jadi makanya mobilnya berserakan di jalan-jalan seperti ini. Ini apalagi apartemen depan kita ini kayak hutan, pohonnya loh besar-besar terus tinggi banget teman-teman tuh, bener-bener kayak hutan. Ini kita sudah dekat dengan komplek pertokoannya ya, karena minimarket yang kemarin kita beli ikan itu ada di sini di deretan depan ini ya. Jadi kita udah dekat sekali dengan minimarketnya. Oke teman-teman, ini kita sudah hampir sampai di depan supermarketnya. Cuman ini ada apa, kayak ada security gitu. Kita takutnya nanti nggak boleh film di dalam ya. Kalau sempet nanti aku film ya, aku video maksudnya. Oke, ini kita sudah ada di dalam supermarket. Nah, ini Mbak kasir yang melayani kita kemarin ya. Noi scopi per un produs care nu a fost în Franța. Am avut fapt 2 file herring, Franța a fost mai unul și v-am dat seama acasă că fapt ar trebui să mai fi încă unul. M-am pus în plus Nu, unul în minus, de fapt. Ați avut 2 și pentru cu doar unul? Și a fost duminică, parcă era altă doamnă. Oke teman-teman, tadi Mas Stefan sudah bicara sama Mbak kasirnya kayak gitu, juga ada kayak supervisornya mungkin ya kayak gitu membantu. Dan
Dan kita sudah mencoba untuk membayar yang kemarin kasirnya itu nggak scan 2 kali ya kayak gitu. Cuman mereka katanya nggak usah kalau gitu, nggak usah bayar kayak gitu karena itu murni kesalahan kasir kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita udah berusaha untuk bayar tapi mereka nggak bolehin bayar karena itu katanya kesalahan mereka kayak gitu, nggak cek dulu barangnya kayak gitu. Dan kita juga saat itu nggak cek juga, kita cek waktu di rumah kayak gitu teman-teman ya. Jadi They said it's the cashier fault. iya Not katanya much that ya they can do about it, so. kata Mas Stefan itu kesalahan kasir dan mereka nggak bisa apa-apa kayak gitulah kayak gitu. Cuman mereka kayaknya terima kasih ke kita kayak gitu, soalnya kita udah mau jujur ke situ kayak gitu. Oke. Paling nggak kita sudah berusaha ya teman-teman ya, walaupun cuman sekitar 42.000, cuman kita kayak mengganjal aja kayak gitu kalau kita nggak bayar gitu ya. Sekarang ini kita mau ke mana sayang? Jalan-jalan sekitar situ ya? You want to go to the park? Maaf. Want to see the park? Enggak deh, No? enggak, mungkin sana ya, You just want to walk around? atau park ya, deket ya. Where we explore this area? Nggak usah deh, park aja. You want to go to park now? Oke, sekarang ini kita mau pergi ke ini teman-teman, ke taman ya. Kita mau duduk-duduk di taman. Ini di depan adalah anak-anak remaja sedang main. Ini kita sudah sampai di taman ya teman-teman ya. Tadi ada hal lucu waktu aku nyebrang di sini. Jadi kan ada mobil ya dari arah sana kayak gitu. Mobilnya itu pas waktu aku lihat mobil, aku tuh berhenti kayak gitu teman-teman ya. Aku berhenti soalnya. We'll make a demonstration now. Jadi aku berhenti kayak gitu soalnya aku mikirnya mobilnya kan mau lewat kayak gitu ya. Dan ini tuh kebiasaanku kalau di Indonesia. Jadi aku kayak nunggu bener-bener itu mobilnya mau berhenti atau enggak kayak gitu. Jadi ternyata mobilnya itu malah berhenti dari jauh tuh udah berhenti teman-teman. Jadi kayak kita tuh tunggu-tungguan, mobilnya nunggu aku juga nunggu mobilnya, karena kebiasaan di Indonesia itu kan mobil nggak mau ngalah ya sayang ya. Jadi Mas Stefan, In Indonesia they don't stop for. jadi kebiasaan di Indonesia tuh kan mobil nggak mau ngalah sama yang nyebrang kayak gitu ya. Jadi jarang sekali yang mau ngalah, mereka pengennya mereka duluan, kita belakangan ya. Demonstration now. Live example. Jadi terus ini apa? Mas Stefan bilang ke aku, di sini bukan di Indonesia sayang, ayo nyebrang, itu mobilnya nunggu kita nyebrang kayak gitu. Jadi memang mobilnya dari jauh itu udah berhenti teman-teman ya kayak gitu. Itulah hal yang aku suka, salah satu hal yang aku suka dari Romania ya. Jadi ramah sekali untuk pejalan kaki kayak gitu. Oke, ini sekarang kita sudah sampai di taman bermain anak. Ini adalah playground yang besar sekali. Nah ini ya teman-teman ya. Ini rame sekali. Kemarin kita ke sini tapi nggak serame ini. Nggak tahu kenapa, padahal sekarang ini hari Selasa ya. Ya rame sekali, orang tua, terus orang tua antar anaknya ya, terus anak-anak mainan. Ini kita mau ke taman yang sebelah sana ya, yang ada tempat duduk. Ini anjingnya siapa? Gembul sekali, guwendut. Anjing, kamu kemana kok nyebrang sendirian? Oh, itu sepertinya pemiliknya di sana teman-teman ya. So following the rules. Ini kita sudah sampai di taman ya teman-teman ya. Tadi itu sebenarnya bisa lewat sebelah sana. Ini tuh taman bermain anak tadi yang ramai sekali. Sebenarnya kita lewat ini, semak-semak ini bisa ya, cuman kita pilih lewat trotoar aja. Terus di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini hamparan rumput yang sangat luas sekali. Di sana disediakan tempat duduk, jadi orang bisa santai duduk-duduk di sana. Ini sampai sebelah sana ya. Yang di sebelah sini nih aku lihat ada yang sedang bermain badminton, ada yang bermain kayak apa ya itu ya, sepak bola. Ya anak-anak remaja kayak gitu. Kemarin kita sudah ke sini ya. Sekarang ini kita mau jalan ke sana. Kita mau lihat ada apa di sebelah sana ya. Oke teman-teman, ayo kita jalan ke sana ya. Cuman sebelum kita jalan ke sana, aku mau jelaskan dulu di sini. Jadi ini kata Mas Stefan, di masa lalu kayak gitu ya, ini tuh adalah kuburan teman-teman ya. Jadi ini tuh kuburan orang Yahudi kata Mas Stefan di sini ya. Jadi sampai ke sana itu kuburan orang Yahudi, terus di sini juga kayak gitu. Terus mereka ganti ini dengan taman seperti ini ya. Jadi nggak tahu mereka pindah tulang-tulangnya mungkin ya. Jadi sekarang ini
bukan kuburan lagi tapi taman ya teman-teman ya. Aku juga kaget tadi Mas Stefan jelasin seperti itu, kalau di sini sebelumnya adalah kuburan orang Yahudi. Oke, yuk kita jalan ke sana karena aku penasaran yang di sebelah sana itu apa. Soalnya kemarin kita sudah ke sini ya. Oke, yuk. Di sini ada jalan setapak, teman-teman. It's a nice little path here. Ini kemana ya? Want to go? Tapi serem ya teman-teman ya. Kok aku takut ya? Good. Nggak usah deh sayang. I think you will be on the field that we saw where people play badminton. Ini katanya Mas Stefan bakal tembus sama lapangan yang di sebelah sana tadi yang ada orang bermain badminton ya. Cuman nggak usah deh, aku takut. Takut? Ya. Di sini aja yang jalannya ini. Jalan semen ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, di sini walaupun kota tapi seperti ini, seperti hutan. Baby, look, there is a nice purple tree there. We can show them. Ya, yuk kita ke sana. I think maybe it's the lilia. Ini katanya Mas Stefan di sana soalnya ada pohon ungu. Itu cantik sekali, kita mau lihat ya. Ya jadi seperti ini teman-teman kotanya Mas Stefan, kota Yas Romania. Walaupun di sini kota terbesar ketiga di Romania, cuman kedua. Kata Mas Stefan kedua ya, bukan ketiga. Jadi kota terbesar kedua di Romania, tapi suasananya seperti hutan teman-teman ya. Ini ada orang yang buang sampah sembarangan. Ya. Ini I don't know what kind of plant it is. I never seen in my life. coba ya kita mendekat teman-teman. I was thinking it's lilia, but it's not. I don't know. Kita lihat mendekat ya. Sayang sini sayang, teman-teman biar bisa lihat. Yeah. What kind of plant? Ada baunya nggak ya? Aku coba cium dulu. Nggak ada baunya. No smell? Nggak ada baunya teman-teman. But Tapi it's cantik. interesting. Cantik sekali loh. Ini kalau kita ambil kayak gini, dipetik dibawa ke rumah ya sayang ya. For at home. Kata Mas Stefan nggak boleh teman-teman ya. Mas Stefan itu pokoknya anti memetik kayak gitu, karena Mas Stefan itu nggak mau merusak kayak gitu. Don't break the tree. Mas Stefan don't want to destroy ya teman-teman ya. Mas Stefan nggak mau merusak alam katanya. Wah ya di sini sampai sini. Tuh teman-teman bisa lihat ya di sebelah sana. Itu di sana itu apartemen ya. Kayak gitu. Jadi di sini tuh apartemen di sini tuh dikelilingin kayak hutan kota seperti ini teman-teman ya. Makanya di sini tuh hawanya dingin, sejuk kayak gitu. Seems that they're making some construction there. Ya di sana ada kayak orang bangun-bangun, mungkin nggak tahu bangun apartemen baru atau apa ya. Oke. Inilah teman-teman ya kotanya Mas Stefan, kota Yas Romania ya. Jadi hijau kayak gitu. Ini sepertinya kita akhirin videonya di sini ya sayang ya. Oke, kita mau pamit bentar. Oke teman-teman, ini kita mau pamit undur diri dulu di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita hari ini. Semoga teman-teman terhibur ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa.